Salam teman-teman, nama saya Edwardus Laia dari kelas 11 ADP 1. Saya akan membuat praktek agama, yaitu menjelaskan dua ayat Alkitab. Yang pertama ayatnya yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Lalu yang kedua Amsal 3 ayat 5. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan dari Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penjelasannya yaitu ayat ini sering disebut sebagai inti keseluruhan Injil, karena merangkum apa yang Allah lakukan bagi umat manusia. Kata begitu besar menunjukkan bahwa kasih Allah bukanlah perasaan biasa, melainkan kasih yang aktif dan rela berkorban. Allah tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu," tetapi Allah itu Dia memberikan bukti dengan memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Tujuannya sangat jelas, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Di sini bukan berarti lenyap, melainkan mengalami kematian kekal, yaitu terpisah dari Allah selamanya. Sebaliknya, orang percaya menerima hidup yang kekal, yang bukan menerima panjangannya waktu, tetapi juga kualitas hidup yang penuh damai dan juga sukacita bersama Allah, yaitu dimulai dari sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini biasa terlihat ketika seorang merasa terlalu berdosa, akhirnya berani datang kepada Tuhan. Contohnya seperti ayah yang gagal memenuhi tanggung jawab kepada anak-anaknya. Contohnya seperti dia telah bermain judi atau kecanduan internet judi, jadi dia sangat membenci dirinya sendiri sehingga dia tidak pantas diampuni. Lalu dia akan berubah dan mencoba dekat dengan Allah. Oke. Selanjutnya yaitu ayat yang saya akan jelaskan, yaitu dari Amsal 3 ayat 5. Bunyinya yaitu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini akan saya menjelaskan, yaitu ayat ini mengajarkan tentang ketergantungan total kepada Tuhan. Ketika dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, melainkan melibatkan seluruh emosi, kehendak, dan tindakan kita. Kita meletakkan keyakinan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti seorang bayi yang bergantung sepenuhnya kepada ibunya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, merupakan peringatan penting. Akal budi adalah karunia Tuhan yang baik, tetapi akal budi manusia terbatas. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak bisa membaca hati orang lain. Dan seringkali kita dipengaruhi oleh rasa takut atau keinginan sesaat. Contoh dari ayat ini yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti seorang anak mahasiswa. Dia telah mendapatkan tawaran kerja dengan gaji besar di kota, tetapi hatinya terpanggil untuk kembali ke desanya dan mengabdi di sana. Logikanya keras, ambil pekerjaan besar dulu, nanti setelah kaya baru mengabdi. Sekian dari
presentasi saya ucapkan terima kasih. Salam.